Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2020, Kelas A, akan melaksanakan tugas presentasi mengenai augmented reality. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai AR atau augmented reality. Apa itu AR? AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. AR memperbolehkan pengguna melihat objek maya 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Pada intinya, AR adalah teknologi yang mampu menyisipkan informasi ke dalam dunia maya dan menampilkan ke dunia nyata dengan bantuan seperti webcam, komputer, kamera, bahkan kacamata khusus. Nah, selanjutnya cara kerja AR. Seperti yang dibahas pada pengertian tadi, bahwa AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena menampilkan sebuah informasi berupa video, gambar, animasi, dan model 3D yang perlu digunakan, sehingga pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. AR menggunakan teknologi SLAM, kemudian sensor dan pengukur kedalaman. Misalnya, pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Tentunya semua itu tidak terlepas dari komponen pendukung AR, diantaranya sebagai berikut. 1. Kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data, informasi kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan proyek objek 3D. 2. Proyeksi. Perlu kamu ketahui, proyeksi merupakan salah satu komponen AR. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Jenis-jenis augmented reality. AR memiliki beberapa jenis dan metode tergantung pada pengaplikasiannya. Simak uraian tentang beberapa jenis atau tipe metode AR di bawah ini. 1. Augmented reality berbasis penanda. Beberapa orang menyebutnya image recognition karena
jenis AR ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk menindai. Objek visual bisa berbentuk apa saja, dari kode QR yang dicetak hingga simbol khusus. Perangkat AR ini juga menghitung posisi dan orientasi marker untuk memposisikan konten. Dengan begitu, marker akan menampilkan animasi digital yang dapat dilihat oleh pengguna. Kedua, augmented reality tanpa penanda. Jenis ini yang menjadikan augmented reality dipakai secara luas. Markerless AR menggunakan teknologi GPS, pengukur kecepatan, kompas digital, serta akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi kamu. Memiliki ketersediaan fitur pendeteksian lokasi. Jenis ini umum digunakan untuk memetakan arah dan aplikasi seluler berbasis lokasi lainnya. Ketiga, augmented reality berbasis proyeksi. Projection-based augmented reality bekerja dengan cara memproyeksikannya cahaya buatan ke permukaan real. Dalam beberapa kasus, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya. Seperti hologram yang kamu lihat di film bergenre sci-fi, seperti Star Wars. AR ini mampu mendeteksi interaksi antara pengguna dengan proyeksi melalui perubahannya. Yang keempat, augmented reality berbasis superimposition. Superimposition based augmented reality mampu menggunakan tampilan asli dengan augment, baik full maupun sebagian. Disinilah object recognition memainkan peran penting. Perangkat yang menggunakan augmented reality. Pasti kamu penasaran dengan perangkat yang mendukung penggunaan AR. Di zaman digital ini, banyak perangkat model AR yang akan terus berkembang. Contohnya seperti Google Glass atau telepon genggam. Berikut ini adalah kategori perangkat yang mendukung augmented reality. Mobile device atau smartphone dan tablet. Perangkat ini paling banyak dan cocok untuk AR mobile apps. Mulai dari bisnis, olahraga, game, dan jejaring sosial. Special AR device. Perangkat yang dirancang khusus untuk AR experiences yang lebih baik. Contohnya adalah HUD atau head-up display. Berfungsi untuk mengirim data dengan tampilan transparan ke tampilan yang dapat diterima pengguna. AR Glass. Kamu pasti pernah mendengar perangkat yang satu ini. Iya, seperti Google Glass, Leicester C2, Meta 2 Glasses, dan lain-lain. Keunggulannya apa? Perangkat ini mampu menampilkan notifikasi dari smartphone kamu. Dapat membantu dari sektor perakitan mengakses konten tanpa memegang dan sebagainya. Virtual Retinal Displays atau VRD. Perangkat jenis ini menghasilkan gambar dengan sinar laser ke mata manusia, bertujuan menampilkan gambar yang terang atau kontras yang tinggi. Resolusinya tinggi, sistem ini masih dibuat untuk pengguna uji coba. Contoh penerapan augmented reality. Berikut ini adalah contoh penerapan augmented reality atau bisa disebut dengan AR pada bidangnya masing-masing.
Yang pertama ada permainan. Nah, rupanya pasukan gercep sudah pada tahu ya tentang game yang menggunakan teknologi AR, yaitu Pokemon Go. Ada yang masih memainkannya. Game ini mempunyai daya tarik tersendiri karena memiliki konsep penggabungan dunia nyata dengan karakter Pokemon favorit kamu. Jadi seolah-olah rasanya itu sedang berada di dunia Pokemon, dan saking fokusnya mungkin bisa jadi nantinya nabrak dinding gitu kan. Nah, game lainnya yang menggunakan konsep AR yaitu Harry Potter, Jurassic Park, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, media sosial. Kurang lengkap ya jika kita tidak membahas tentang sosial media. Nah, salah satu fitur AR yang sering kamu gunakan yaitu di Instagram. Nah, yaitu filter ya. Hampir semua orang juga bisa memakai filter di Instagram karena tersedianya beberapa filter yang menarik dan menghibur tentunya. Filter-filter tersebut dibuat menggunakan AR sebagai objek 3D dan juga menggunakan sentuhan teknologi AI atau bisa disebut dengan Artificial Intelligence sebagai logikanya. Yang ketiga ada medis. AR sering digunakan untuk pelatihan medis, baik itu berupa aplikasi maupun peralatan operasi lainnya. Di klinik Cleveland, tepatnya di Case Western Reserve University, siswa menggunakan headset AR untuk mempelajari seluk-beluk anatomi. Yang keempat ada siaran. Bidang yang satu ini sering kalian temui pastinya, dari siaran cuaca hingga acara olahraga. AR berbentuk visual sudah umum berada di layar kaca TV. Jika kamu sering menemukan acara yang berkualitas dari segi objek visualnya, maka itu adalah pemanfaatan dari teknologi AR. Salah satu contoh film yang menggunakan AR yaitu Star Wars. Berikut adalah contoh video menggunakan augmented reality. Baiklah teman-teman, tidak terasa sekarang sudah di penghujung akhir video. Dan itulah hasil presentasi dari kami untuk memenuhi mata kuliah Sistem Multimedia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.